Jadi siang ini saya berada di halaman depan masjid dari Pondok Pesantren Sabilil Mutakin di Kecamatan Takeran, Kabupaten Magetan. Di depan masjid ini ada sebuah prasasti dari marmer. Ini merupakan catatan sejarah untuk mengenang para mujahid dari keluarga besar Pesantren Sabilil Mutakin, korban kejahatan pemberontakan PKI pada bulan September 1948. Di sini tertulis ada 14 nama, mulai dari pimpinan pondok sampai dengan para santrinya. Sebenarnya untuk pesantren dari Sabilil Mutakin ini dulu bernama Pesantren Takeran di Magetan yang didirikan pada tahun 1880 atau 1303 Hijriah oleh Kiai Hasan Ulama, dan pada tahun 1899 atau 1317 Hijriah beliau wafat dan kepemimpinannya dilanjutkan oleh putranya, yakni Kiai Haji Imam Mutakin pada tahun 1936 atau 1355 Hijriah. Beliau wafat dan kepemimpinannya dilanjutkan lagi oleh putranya, yaitu Kiai Haji Imam Mursyid Mutakin. Pada perkembangannya atas prakarsa beliau pada tanggal 16 September 1943 atau 9 Syawal 1362 Hijriah, Pesantren Takeran diganti namanya menjadi Pesantren Sabilil Mutakin melalui mekanisme rapat besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Saat ini saya berada di Kabupaten Magetan, ini di Kecamatan Bendo. Berada tepat di depan Pendopo Lokapitra Dharma. Ini pendopo adalah komplek Tetenger Soco 1, Kecamatan Bendo. Diresmikan pada tanggal 1 Oktober 1992 oleh Bupati Kepala Daerah tingkat 2 Magetan, Dr. Andes Sudarmono. Oke, kita ke dalam pemirsa. Jadi pada hari ini Jumat 10 Februari 2023 saya melakukan perjalanan dari Trenggalek ke Magetan, yang tadi saya awali untuk mengunjungi Pondok Pesantren Sabilil Mutakin, dan di depan masjid tadi ada prasasti dan masih ada kaitannya dengan yang di tempat ini yang sekarang saya kunjungi. Sejarah kelam bangsa Indonesia, yakni sejarah tentang kebiadaban PKI pada bulan September 1948. Saat ini saya mengunjungi Tugu Tetenger, yakni Monumen Soco di Desa Soco, Kecamatan Bendo di Kabupaten Magetan. Di tugu ini tertulis tempat mati syahid para pahlawan korban pemberontakan PKI Madiun tahun 1948.
dan di sebelahnya terdapat marmer bertuliskan daftar nama-nama korban. Tidak jauh dari monumen ini juga terdapat gerbong kereta Kertopati yang dahulu digunakan untuk mengangkut para korban. Dan monumen di desa ini ada dua tempat. Satu monumen Soco yang di sini, dan yang satunya monumen Soco 2 yang berlokasi di pinggir sawah. Jadi pada bulan September 1948 di wilayah Magetan ini banyak tokoh masyarakat, kiai dan ulama ditipu oleh undangan dari PKI. Ternyata mereka dikumpulkan di loji sebuah pabrik gula. Begitu juga lurah, camat, polisi, pegawai, pedagang yang tidak sepaham dengan komunis. Setelah mereka dikumpulkan, diberondong senapan mesin hingga tewas semuanya. Sisanya sebanyak 200 orang, terdiri dari para kiai dan santri, dinaikkan gerbong kereta pengangkut tebu, dikumpulkan jadi satu hingga penuh sesak. Mereka dibawa ke sebuah sumur tua di Desa Soco yang berjarak sekitar 7 km dari pabrik gula. Di tempat sumur tua ini mereka dikubur hidup-hidup, dan di tempat ini yang sekarang dijadikan monumen Soco ini adalah lokasi dari bekas sumur tua tersebut. Yang tidak dihabisi di dalam loji itu ada 200 orang yang dibawa menggunakan ini gerbong Kertopati ini ke arah Desa Soco. Di sini sudah menunggu 2 sumur tua dan dikubur hidup-hidup, dihujani batuan dan batu kapur. Ini begitulah keganasan dari PKI pada saat itu, pada tahun 1948. Warga Desa Soco masih mendengar suara zikir la ilaha illallah bergema berulang-ulang sampai selama didengar sampai 7 hari. Ini menurut buku sejarah dari Anab Afifi dan Tawaf Zuharon. Ini berlokasi di Kecamatan Bendo di Desa Soco, Kabupaten Magetan. Tepatnya di tepi jalan. Jadi yang di sini pinten Pak niki, dari sampai 108 yang dikenal ini 67. Jadi tetenger tempat mati syahid para korban keganasan PKI tahun 48 ini diresmikan pada tanggal 15 Oktober 1989 oleh Ketua DPR RI Muhammad Haris Suhud. Jadi daftar nama para korban mati syahid dari keganasan PKI tahun 48 mulai Suhud, Raden Murti, M.
LG Sutibyo, Raden Soekartono, Raden Subianto, Raden Subirin. Nomor 7 ini Imam Hadi, ini Dandim Magetan. Dandim Magetan pertama ya. Raden Judokusumo, Sumardi Sucipto, SK, sampai menurun sampai nomor 67, 68 sampai 108 ini tak dikenal. Ini di Monumen Soco 1 pemirsa. Jadi ada 2 yang di Desa Soco ini monumennya. Ingkang setunggale pundi, Pak? Sekarang saya bergeser dari Monumen Soco 1 tadi ke lokasi Monumen Soco 2. Kurang lebih berjarak dari Soco 1 ke tempat ini 1 km. Jadi untuk menuju Monumen Soco 2 ini melalui jalan samping rumah, tapi sudah di keramik dan lokasinya berada di belakang rumah penduduk, tepatnya ini di tepi area persawahan. Jadi monumen ini didirikan untuk mengenang para pahlawan yang atau syuhada yang mati syahid di tempat ini. Jadi merupakan sesuatu tempat yang dibangun sebagai tetenger untuk mengenang korban dari keganasan PKI pada tahun 1948. Ini lokasinya tepat berada di tepi persawahan dan di belakang rumah penduduk. Untuk masuk ke lokasi ini dari jalan desa tidak jauh, jadi berjalan kurang lebih 10 meter ada di belakang rumah penduduk. Jadi di tempat ini pula dahulu para mujahid kita yang menjadi korban keganasan PKI pada tahun 1948 dibawa dengan gerbong Kertopati dan di sini dikubur hidup-hidup dan dihujani batu dari atas. Di tempat inilah dahulu sumur tua yang dijadikan untuk mengubur para mujahid. Jadi didirikan monumen sebagai tanda atau tetenger biar anak cucu kita bisa tetap mengenang bahwa dahulu pada tahun 1948 telah terjadi sejarah kelam bangsa Indonesia.